Zidane baru menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika motor yang ia kendarai mulai terasa berat, padahal jalanan di depannya tampak lurus dan menurun. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang aneh. Bukan wangi hujan, tapi bau tanah lama, seperti tanah yang lama tidak tersentuh manusia. Jalan aspal perlahan berubah menjadi jalan sempit berbatu. Pohon-pohon di kiri kanan semakin rapat. Cabangnya saling menyentuh di atas kepala, membentuk lorong alami yang membuat cahaya matahari sulit menembus. Zidane melirik jam di ponselnya. Pukul 4 sore. Tapi suasana di sekitarnya terasa jauh lebih gelap dari seharusnya. Saat itulah sinyal ponselnya menghilang. Zidane berhenti sejenak. Ia menurunkan standar motor dan melihat layar ponsel. Tidak ada bar sinyal. Tidak ada notifikasi. Seolah dunia luar terputus begitu saja. Zidane menghela napas pelan, mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin hanya gangguan biasa. Desa tujuan memang berada agak jauh dari pusat kota. Ia kembali menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan. Beberapa menit kemudian, Zidane melihat sebuah gerbang tua berdiri miring di tepi jalan. Catnya mengelupas, kayunya lapuk, dan di bagian atas terdapat papan nama yang tulisannya hampir tidak bisa dibaca. Hanya satu kata yang masih jelas. Nama desa itu. Zidane memperlambat laju motor. Ia menatap gerbang itu cukup lama. Ada rasa ragu yang muncul tanpa sebab jelas. Perasaan seperti saat hendak masuk ke tempat yang seharusnya tidak dimasuki. Namun rasa penasaran lebih kuat. Zidane melewati gerbang itu. Begitu roda motornya melewati batas gerbang, udara terasa berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Suara angin seakan menghilang begitu saja. Tidak terdengar burung. Tidak ada serangga. Sunyi yang tidak wajar. Desa itu terbentang di hadapannya. Rumah-rumah kayu dan tembok berdiri rapi di sepanjang jalan utama. Atap-atapnya masih utuh. Jendela-jendela tertutup. Tidak ada tanda-tanda kerusakan besar. Tidak ada semak liar yang tumbuh berlebihan. Desa ini tidak terlihat seperti desa mati. Namun satu hal sangat mencolok. Tidak ada satupun manusia. Zidane mematikan motor di depan rumah pertama yang ia lewati. Ia menurunkan helm dan menoleh ke kanan dan kiri. Jalanan kosong. Tidak ada suara langkah. Tidak ada obrolan. Tidak ada aktivitas. Biasanya, di desa sekecil apapun, selalu ada suara. Entah anak-anak berlarian, orang menyapu halaman, atau setidaknya suara ayam dan anjing. Tapi di sini, semua itu tidak ada. Sunyi yang menekan telinga. Zidane berjalan pelan menyusuri jalan desa. Setiap langkahnya terdengar terlalu jelas. Suara sepatu menginjak kerikil terasa menggema, seolah desa ini memperhatikan kehadirannya. Ia berhenti di depan sebuah rumah dengan pintu kayu setengah terbuka. Zidane ragu sejenak, lalu mendorong pintu itu perlahan. Engselnya tidak berdecit. Terlalu mulus untuk rumah yang tampak lama ditinggalkan. Di dalam, ruang tamu terlihat rapi. Kursi kayu tersusun menghadap meja kecil. Di atas meja, ada cangkir yang sudah kering, meninggalkan bekas lingkaran coklat di permukaannya. Debu tipis menempel, tapi tidak tebal. Seolah rumah ini baru saja ditinggalkan beberapa waktu lalu, bukan bertahun-tahun. Zidane melangkah lebih dalam. Di dapur, ia menemukan piring dan sendok di atas meja makan. Ada sisa nasi yang sudah mengeras. Bau makanan basi samar tercium. Zidane mengerutkan kening. Tidak mungkin sisa makanan bisa bertahan lama seperti ini jika sudah 10 tahun ditinggalkan. Ia keluar dari rumah itu dengan perasaan semakin tidak nyaman. Zidane melanjutkan berjalan menyusuri desa. Rumah demi rumah menunjukkan pola yang sama. Semua tampak seperti ditinggalkan secara mendadak. Tidak ada koper. Tidak ada barang berharga yang dibawa. Tidak ada tanda orang pindah dengan persiapan. Seolah seluruh desa pergi dalam satu waktu. Langit mulai berubah warna. Sore perlahan beranjak menuju malam. Zidane sadar ia harus segera memutuskan apakah akan pergi atau tetap tinggal. Tapi entah kenapa, langkah kakinya justru membawanya semakin ke dalam desa. Di tengah desa, Zidane menemukan sebuah bangunan yang lebih besar dari rumah lainnya. Balai desa. Pintu depannya tertutup rapat. Dindingnya kusam. Di depannya terdapat papan pengumuman kayu. Zidane mendekat.
Di papan itu, masih terpasang beberapa lembar kertas pengumuman. Tulisan-tulisannya sudah pudar, tapi satu tanggal terlihat jelas karena dicetak lebih tebal. Tanggal 10 tahun lalu. Zidane menelan ludah. Ia merasakan bulu kuduknya meremang. Bukan karena melihat tanggal itu, tapi karena perasaan bahwa desa ini seolah berhenti pada hari tersebut. Zidane melirik sekeliling. Matahari hampir tenggelam. Bayangan rumah memanjang, menutup sebagian jalan. Udara semakin dingin. Saat itulah Zidane mendengar suara. Pelan. Jauh. Seperti langkah kaki di atas tanah. Zidane menoleh cepat ke arah suara itu berasal. Jalan di belakangnya kosong. Tidak ada siapapun. Ia berdiri diam, menahan napas, mencoba memastikan apa yang ia dengar bukan imajinasinya. Beberapa detik berlalu. Tidak ada apa-apa. Zidane menghembuskan napas, mencoba menertawakan dirinya sendiri. Ia berpikir mungkin hanya suara ranting jatuh atau hembusan angin. Namun saat ia hendak melangkah lagi, suara itu terdengar kembali. Lebih dekat. Langkah kaki. 1, 2, 3. Zidane berbalik. Jantungnya berdegup lebih cepat. Matanya menyapu jalan desa yang mulai gelap. Tetap kosong. Tapi suara itu jelas ada. Tidak tergesa. Tidak berat. Seolah seseorang berjalan santai, mengikutinya dari belakang. Zidane mulai merasa tidak nyaman. Ia mempercepat langkah menuju motornya yang terparkir di dekat gerbang desa. Tapi anehnya, semakin ia berjalan, jalan itu terasa semakin panjang. Rumah-rumah yang tadi ia lewati seolah muncul kembali, seperti ia berjalan di tempat yang sama. Zidane berhenti. Ia sadar satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Sejak tadi, ia tidak mendengar suara motornya sama sekali. Tidak terlihat. Gerbang desa juga tidak terlihat. Seolah desa ini menutup dirinya sendiri. Di kejauhan, dari arah hutan di pinggir desa, terdengar suara lain. Bukan langkah kaki. Bukan angin. Seperti bisikan banyak orang yang berbicara pelan bersamaan. Tidak jelas kata-katanya. Tapi cukup untuk membuat Zidane berdiri terpaku. Langit kini benar-benar gelap. Lampu jalan tidak menyala. Tidak ada cahaya dari rumah manapun. Desa itu tenggelam dalam kegelapan yang utuh. Zidane berdiri sendiri di tengah desa yang sunyi. Dikelilingi rumah-rumah kosong. Dikelilingi suara-suara yang tidak terlihat sumbernya. Dan tanpa ia sadari, sejak ia melewati gerbang tadi, desa itu tidak lagi hanya sebuah tempat. Desa itu mulai memperhatikan Zidane. Zidane berdiri kaku beberapa saat di tengah jalan desa. Bisikan itu perlahan memudar, menyisakan sunyi yang jauh lebih menekan. Sunyi yang terasa seperti telinga ditutup rapat. Ia menelan ludah dan mencoba menggerakkan kakinya. Tubuhnya terasa berat, tapi ia memaksa diri untuk tetap berjalan. Zidane memilih arah secara acak. Ia tidak tahu lagi di mana letak gerbang desa. Yang ia tahu, berdiri diam hanya akan membuat pikirannya semakin kacau. Langkahnya pelan, berhati-hati, seolah takut menginjak sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh. Di kiri dan kanan, rumah-rumah tampak semakin gelap. Jendela-jendela yang tadi tertutup kini terlihat sedikit terbuka. Zidane yakin, sebelumnya jendela-jendela itu rapat. Ia berhenti sejenak dan menatap salah satunya. Tirainya bergerak pelan, seperti tertiup angin dari dalam rumah. Padahal udara malam terasa sangat tenang. Zidane mengalihkan pandangan dan mempercepat langkah. Dadanya terasa sesak. Ia mulai menyadari bahwa desa ini tidak hanya kosong, tapi seperti masih dihuni oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia menemukan sebuah rumah dengan lampu minyak tergantung di teras. Lampu itu mati, namun kacanya masih bersih. Zidane mendekat. Tangannya ragu saat menyentuh pintu, tapi rasa penasaran kembali mengalahkan rasa takut. Pintu itu tidak terkunci. Begitu masuk, aroma lembab langsung menyergap hidungnya. Bau kayu tua bercampur tanah basah. Ruangan itu lebih gelap dari rumah sebelumnya. Zidane mengeluarkan ponsel dan menyalakan senter. Cahaya putih menerangi ruang tamu yang sempit. Di dinding, tergantung foto keluarga. Beberapa orang dewasa dan anak-anak berdiri berjejer. Wajah mereka terlihat kaku. Mata mereka seperti menatap lurus ke arah Zidane.
Ia mendekat dan memperhatikan foto itu lebih saksama. Semua mata di foto itu dicoret. Bukan rusak karena usia. Coretannya tebal dan kasar, seperti dilakukan dengan penuh emosi. Zidane merasakan tengkuknya dingin. Ia menurunkan ponsel dan menoleh ke sekeliling. Di meja kecil di sudut ruangan, terdapat sebuah buku tulis. Sampulnya sudah lusuh. Zidane membukanya perlahan. Halaman pertama berisi tulisan tangan yang rapi, tapi semakin ke belakang, tulisannya semakin tidak teratur. Hari pertama masih biasa. Hari kedua mulai muncul kata-kata yang diulang. Jangan keluar malam. Jangan ke hutan. Jangan mendengar suara. Zidane membalik halaman demi halaman. Tulisan itu berubah menjadi coretan-coretan tidak beraturan. Beberapa halaman sobek. Di bagian akhir, hanya ada satu kalimat yang ditulis berulang-ulang memenuhi halaman. Kami masih di sini. Kami masih di sini. Kami masih di sini. Zidane menutup buku itu dengan cepat. Napasnya terasa pendek. Ia mulai merasa seperti sedang diawasi dari segala arah. Senter ponselnya bergerak cepat menyapu ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Namun perasaan itu tidak hilang. Zidane keluar dari rumah itu. Malam semakin pekat. Awan menutupi bulan sepenuhnya. Jalan desa nyaris tidak terlihat tanpa bantuan senter. Saat melangkah, kakinya menyentuh sesuatu yang lembek. Zidane menunduk. Tanahnya basah. Bukan basah karena hujan. Seperti tanah yang baru saja diinjak berkali-kali. Ia mengarahkan senter ke tanah dan melihat bekas jejak kaki. Banyak. Tidak beraturan. Ukurannya berbeda-beda. Jejak itu mengarah ke satu titik yang sama. Hutan di pinggir desa. Zidane mengangkat kepalanya. Hutan itu terlihat jauh lebih gelap dibanding sekelilingnya. Pohon-pohonnya tinggi dan rapat. Tidak ada cahaya yang masuk. Dari dalam sana, udara dingin mengalir perlahan, membawa bau yang sama seperti saat ia pertama kali tiba. Bau tanah lama. Zidane mundur selangkah. Nalurinya menolak untuk mendekat. Namun sebelum ia sempat berbalik arah, terdengar suara lain. Bukan bisikan. Kali ini lebih jelas. Seperti suara orang memanggil namanya. Pelan. Jauh. Tidak memaksa. Zidane menegang. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Suara itu terdengar lagi. Kali ini dari arah rumah-rumah di sekitarnya. Panggilan itu tidak terdengar menakutkan. Justru terdengar biasa. Seolah seseorang yang mengenalnya memanggil dari kejauhan. Zidane menggigit bibirnya. Ia mengingat catatan yang ia baca sebelumnya. Jangan menjawab. Ia menahan diri dan terus berjalan menjauhi suara itu. Langkahnya membawanya ke sebuah lapangan kecil di tengah desa. Lapangan itu kosong, ditumbuhi rumput pendek. Di tengah lapangan, terdapat tiang kayu tinggi dengan sisa tali tergantung di ujungnya. Zidane berhenti. Dadanya berdebar kencang. Ia tidak tahu untuk apa tiang itu digunakan, tapi perasaan tidak enak langsung menyergapnya. Tanah di sekitar tiang itu terlihat lebih gelap. Seperti sering basah. Zidane berbalik. Ia merasa tidak sanggup berdiri lebih lama di tempat itu. Namun saat ia berbalik, ia terkejut. Di tepi lapangan, beberapa rumah kini tampak memiliki cahaya redup di dalamnya. Bukan lampu terang. Hanya cahaya kekuningan samar yang bergerak-gerak, seperti lilin. Padahal sebelumnya, desa ini gelap total. Zidane melangkah mundur perlahan. Jantungnya berdegup keras. Ia merasa kakinya gemetar. Dari dalam rumah-rumah itu, terdengar suara aktivitas. Suara gesekan, suara pintu, suara langkah. Desa ini seperti hidup kembali. Namun tidak satupun sosok terlihat jelas. Zidane berlari. Ia tidak peduli lagi kemana arah yang ia tuju. Ia hanya ingin menjauh dari lapangan itu. Napasnya memburu. Suara langkah kakinya menggema di jalan desa. Anehnya, suara langkah lain ikut terdengar. Mengikutinya. Zidane berlari semakin kencang. Rumah-rumah di sekitarnya terlihat semakin rapat. Jalan menyempit. Ia merasa seperti masuk ke lorong yang tidak berujung. Saat ia berhenti karena kelelahan, ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya membeku.
Ia kembali ke depan balai desa. Bangunan besar itu berdiri persis seperti sebelumnya. Papan pengumuman masih tergantung. Tapi kini, di dinding balai desa, terdapat tulisan besar yang tidak ada sebelumnya. Tulisan itu tampak seperti digoreskan dengan arang. Datang itu mudah. Pergi tidak selalu bisa. Zidan merasakan tenggorokannya kering. Ia melangkah mundur. Saat itulah pintu balai desa terbuka perlahan. Tidak ada suara. Pintu itu bergerak sendiri. Dari dalam, udara dingin mengalir keluar. Bau tanah dan kayu tua bercampur. Zidan berdiri di ambang pintu, ragu. Namun seolah ada dorongan halus yang membuat kakinya melangkah masuk. Di dalam balai desa, ruangan luas itu kosong. Tidak ada kursi. Tidak ada meja. Hanya lantai tanah yang rata. Di tengah ruangan, terdapat lingkaran bekas abu. Bekas api unggun besar. Zidan mendekat perlahan. Saat cahaya senter menyinari lantai, ia melihat bekas telapak tangan di tanah. Banyak. Ukurannya berbeda-beda. Bekas itu mengarah ke lingkaran abu di tengah ruangan. Seolah banyak orang pernah berdiri mengelilinginya. Di salah satu sudut ruangan, Zidan melihat sesuatu tergeletak. Sebuah kain lusuh. Warnanya pucat. Kain itu terasa dingin saat disentuh. Zidan tidak tahu mengapa, tapi saat menyentuh kain itu, dadanya terasa semakin berat. Dari luar balai desa, terdengar suara langkah kaki yang kini semakin jelas. Tidak lagi satu atau dua. Banyak. Mengitari bangunan. Zidan mematikan senter ponselnya secara refleks. Ruangan langsung gelap gulita. Dalam kegelapan itu, Zidan menyadari satu hal yang membuatnya sulit bernapas. Suara-suara di luar berhenti tepat di depan pintu. Dan dari balik kegelapan, terdengar bisikan yang lebih dekat dari sebelumnya. Desa ini tidak pernah kosong. Zidan berdiri mematung di dalam balai desa yang gelap. Napasnya tertahan, bukan karena ia sengaja menahan, tapi karena tubuhnya seperti lupa cara bernapas dengan normal. Di luar, suara langkah kaki sudah berhenti. Sunyi kembali turun, lebih pekat dari sebelumnya. Ia memejamkan mata sejenak. Lalu membukanya lagi. Gelap tetap sama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada cahaya. Tidak ada bayangan. Hanya kegelapan yang terasa padat, seperti bisa disentuh. Zidan menggeser kakinya perlahan. Tanah di lantai terasa dingin dan sedikit lembab. Setiap gerakan kecil membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia takut suara napasnya sendiri terdengar terlalu keras. Beberapa detik berlalu. Atau mungkin menit. Zidan tidak tahu pasti. Waktu di desa ini terasa tidak berjalan seperti biasanya. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam ruangan. Bukan dari luar. Bukan dari pintu. Dari dalam balai desa itu sendiri. Seperti suara orang duduk di lantai. Gesekan kain dengan tanah. Pelan. Hati-hati. Zidan membeku. Ia yakin, tadi ruangan ini kosong. Ia satu-satunya yang masuk. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ia ragu menyalakan senter. Ada ketakutan bahwa cahaya justru akan memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Namun kegelapan jauh lebih menakutkan. Zidan menyalakan senter. Cahaya putih menyapu lantai tanah. Lingkaran abu di tengah ruangan terlihat jelas. Bekas telapak tangan itu masih ada. Tidak berubah. Tidak bergerak. Zidan menggerakkan cahaya ke sudut ruangan. Kosong. Ia menghela napas pendek. Dadanya terasa sedikit lebih ringan. Namun sebelum rasa lega itu bertahan lama, senter menyorot ke dinding bagian belakang balai desa. Zidan terdiam. Di dinding itu, ada banyak tulisan. Bukan satu atau dua. Puluhan. Mungkin ratusan. Semuanya ditulis dengan gaya berbeda. Ada yang rapi. Ada yang berantakan. Ada yang seperti dicoret dengan emosi. Isinya hampir sama. Nama-nama. Nama orang. Zidan melangkah mendekat. Cahaya senter bergerak dari satu nama ke nama lain. Beberapa nama terlihat sudah lama, tulisannya pudar. Beberapa terlihat lebih baru, warnanya lebih gelap. Di bagian paling bawah,
Ada ruang kosong. Seolah menunggu satu nama lagi. Zidane mundur perlahan. Tenggorokannya kering. Ia mulai mengerti bahwa desa ini tidak hanya menyimpan cerita, tapi juga daftar. Daftar orang-orang yang pernah datang dan tidak pernah benar-benar pergi. Tiba-tiba, senter berkedip. Sekali. Dua kali. Lalu mati. Zidane mengumpat pelan. Ia menekan tombol ponsel berulang kali. Layar tidak menyala. Ponselnya mati total. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Zidane berdiri lagi dalam kegelapan. Namun kali ini, kegelapan terasa berbeda. Ada sesuatu di dalamnya. Zidane mendengar napas. Bukan napasnya. Napas lain. Pelan. Berat. Teratur. Sangat dekat. Seolah seseorang berdiri tepat di belakangnya. Zidane tidak berani menoleh. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Pikirannya berputar cepat. Ia mencoba mengingat semua yang ia lihat sejak datang ke desa ini. Rumah-rumah kosong. Catatan peringatan. Jejak kaki menuju hutan. Lingkaran abu. Nama-nama di dinding. Semua mengarah pada satu hal. Desa ini menahan sesuatu. Atau seseorang. Suara napas itu semakin dekat. Zidane bisa merasakan hembusan dingin di tengkuknya. Tubuhnya menegang. Ia menahan dorongan untuk berlari. Nalurinya berteriak agar ia segera keluar dari balai desa ini. Dengan langkah perlahan, Zidane bergerak ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahan kakinya. Napas di belakangnya tetap mengikuti. Tidak tergesa. Tidak marah. Seolah yakin Zidane tidak bisa pergi kemana-mana. Saat tangannya menyentuh pintu, suara itu berhenti. Sunyi. Zidane menarik pintu dengan cepat dan keluar. Udara malam menyambutnya dengan dingin yang menusuk. Ia hampir terjatuh karena langkahnya terlalu cepat. Zidane menoleh ke belakang. Pintu balai desa tertutup kembali. Tidak ada tanda-tanda sesuatu keluar bersamanya. Namun desa di luar telah berubah. Lampu-lampu minyak kini menyala di beberapa rumah. Cahaya redup itu bergerak pelan, seperti ada orang berjalan di dalamnya. Tirai-tirai terbuka sedikit. Dari celahnya, terlihat bayangan bergerak. Zidane berdiri di tempat. Dadanya naik turun. Desa ini tidak lagi bersembunyi. Ia menunjukkan keberadaannya sedikit demi sedikit. Zidane berjalan menjauh dari balai desa. Ia menyusuri jalan yang tampak lebih jelas kini. Lampu-lampu itu tidak menerangi jalan, hanya cukup untuk menunjukkan bahwa rumah-rumah itu tidak sepenuhnya kosong. Di sebuah rumah, Zidane melihat pintu terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara air. Seperti orang mencuci tangan. Zidane berhenti. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu seharusnya tidak mendekat. Namun kakinya bergerak sendiri. Zidane berdiri di ambang pintu. Cahaya senter yang sudah mati tidak bisa membantunya. Tapi cahaya dari dalam rumah cukup untuk melihat ruang dapur. Di sana, ada ember berisi air. Airnya bergerak, beriak pelan. Tidak ada orang. Namun suara itu jelas berasal dari situ. Zidane melangkah mundur. Saat itulah suara lain terdengar. Dari ruang tamu. Seperti suara kursi digeser. Pelan. Diseret perlahan di lantai kayu. Zidane berbalik dan berlari. Ia berlari menyusuri jalan desa yang kini terasa semakin sempit. Suara langkah kaki kembali terdengar di belakangnya. Kali ini tidak disembunyikan. Banyak. Berirama tidak seragam. Seolah seluruh desa bergerak bersamaan. Zidane berbelok ke arah lapangan kecil yang ia lihat sebelumnya. Lapangan itu kini diterangi cahaya redup dari bulan yang muncul di sela awan. Tiang kayu di tengah lapangan terlihat jelas. Zidane berhenti. Di sekeliling lapangan, berdiri banyak bayangan. Tidak jelas bentuknya. Tidak jelas wajahnya. Namun semuanya menghadap ke arah tiang kayu itu. Diam. Tidak bergerak. Zidane berdiri di pinggir lapangan. Tubuhnya gemetar. Ia sadar, lapangan ini bukan sekadar tempat kosong. Ini adalah pusat. Tempat di mana sesuatu terjadi berulang kali.
Bayangan-bayangan itu mulai bergerak pelan. Bukan mendekati Zidane, tapi mengelilingi lapangan. Membentuk lingkaran yang rapi. Seperti sedang menunggu sesuatu dimulai. Zidane mundur perlahan. Namun langkahnya terhenti saat kakinya menyentuh tanah yang lebih lembek. Ia menunduk. Jejak kaki. Jejak-jejak lama bercampur dengan yang baru. Dan di antara semua jejak itu, ada satu jalur yang berbeda. Jalur yang mengarah keluar lapangan. Menuju hutan di pinggir desa. Zidane mengangkat kepalanya. Dari arah hutan itu, terdengar suara yang sama seperti sebelumnya. Bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Seolah memanggil. Zidane berdiri di persimpangan yang salah. Di belakangnya, desa yang hidup kembali dengan caranya sendiri. Di depannya, hutan gelap yang menyimpan asal semua ini. Dan malam itu, Zidane mulai sadar satu hal yang membuat dadanya semakin sesak. Malam di desa ini tidak dibuat untuk dilewati. Malam di desa ini dibuat untuk memilih. Zidane berdiri lama di pinggir lapangan itu. Bayangan-bayangan masih mengelilingi tiang kayu di tengah, diam tanpa suara, seolah sedang menunggu aba-aba yang tidak pernah datang. Udara terasa semakin dingin. Napas Zidane terlihat samar di udara malam. Ia menoleh ke belakang. Jalan menuju rumah-rumah desa tampak lebih gelap dari sebelumnya. Lampu-lampu redup itu kini meredup, satu persatu, seperti napas yang ditarik perlahan. Desa itu seakan tidak ingin Zidane kembali ke dalamnya. Zidane menoleh ke depan. Hutan itu berdiri seperti dinding hitam yang menutup segalanya. Pohon-pohonnya rapat. Cabangnya saling bertaut. Tidak ada celah cahaya. Dari sanalah bisikan itu berasal. Dari sanalah bau tanah lama itu mengalir. Zidane melangkah menjauh dari lapangan. Setiap langkahnya terasa berat, namun arah kakinya jelas. Menuju hutan. Begitu ia melewati batas terakhir rumah desa, suara dari lapangan berhenti. Bayangan-bayangan itu tidak mengikuti. Mereka tetap di tempatnya, mengelilingi tiang, seperti penjaga yang tugasnya hanya sampai di sana. Di tepi hutan, tanah berubah menjadi lebih lembab. Daun-daun kering menumpuk, membuat setiap langkah Zidane berbunyi pelan. Ia berjalan hati-hati, mencoba tidak menginjak ranting besar. Namun hutan ini terlalu sunyi. Suara langkahnya terdengar terlalu jelas. Semakin dalam ia masuk, udara semakin berat. Zidane merasakan dadanya sesak, seolah oksigen di tempat ini lebih tipis. Bau tanah lama bercampur aroma kayu busuk menusuk hidungnya. Zidane berhenti sejenak dan mengusap wajahnya. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia mencoba menenangkan diri. Dalam hati, ia menyebut nama Allah, berharap ada ketenangan yang datang. Namun hutan ini seperti tidak peduli. Bisikan itu kembali terdengar. Tidak lagi samar. Kata-katanya masih tidak jelas, tapi nadanya berubah. Lebih pelan. Lebih dalam. Seolah datang dari bawah tanah. Zidane melanjutkan langkah. Beberapa meter ke dalam hutan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Di tanah, ada bekas lingkaran besar. Tanah di dalam lingkaran itu lebih gelap, seperti pernah terbakar. Di sekelilingnya, ada batu-batu kecil yang disusun rapi. Lingkaran itu mirip dengan yang ada di balai desa. Zidane mendekat. Di dalam lingkaran itu, ia melihat bekas telapak kaki. Banyak. Berbeda ukuran. Tidak beraturan. Seolah orang-orang berdiri mengelilingi sesuatu yang sangat penting. Di salah satu batu, ada goresan. Zidane menyinari batu itu dengan cahaya ponsel yang sempat menyala kembali sebentar sebelum mati total. Goresannya membentuk simbol-simbol aneh. Tidak seperti huruf. Tidak seperti gambar yang ia kenal. Zidane mundur perlahan. Ia mulai mengerti bahwa hutan ini bukan hanya saksi. Hutan ini adalah tempat awal semuanya. Langkah kaki terdengar dari belakang. Zidane berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun dedaunan di tanah bergerak pelan, seperti baru saja diinjak. Suara napas kembali terdengar. Bukan satu. Banyak. Mengelilinginya dari jarak yang tidak terlihat. Zidane mempercepat langkah. Jalur setapak samar terlihat di depannya. Seolah ada jalan yang sengaja dibuat, tapi jarang dilalui.
Ia mengikuti jalur itu, berharap menemukan sesuatu yang masuk akal. Atau setidaknya, akhir dari hutan ini. Beberapa menit berjalan, Zidan melihat bangunan kecil di antara pepohonan. Sebuah gubuk kayu tua. Atapnya hampir runtuh. Dindingnya miring. Namun pintunya masih berdiri tegak. Zidan mendekat dengan hati-hati. Gubuk itu terlihat sangat tua. Kayunya menghitam. Lumut tumbuh di beberapa bagian. Di depan pintu, tanahnya tampak sering diinjak. Zidan mendorong pintu gubuk itu. Di dalam, ruangan sempit itu dipenuhi bau menyengat. Bau dupa lama. Bau darah kering. Bau tanah basah. Zidan menutup hidungnya, namun tetap melangkah masuk. Di tengah gubuk, ada meja kayu rendah. Di atasnya, tergeletak beberapa benda. Tulang kecil, kain lusuh, dan sebuah buku tua dengan sampul kulit yang retak. Zidan menatap buku itu cukup lama sebelum akhirnya menyentuhnya. Begitu jarinya menyentuh sampulnya, dadanya berdebar keras. Ada rasa dingin yang menjalar ke lengannya. Zidan membuka buku itu. Halaman pertama kosong. Halaman kedua berisi tulisan tangan yang sangat rapi. Tulisan itu berbeda dengan catatan yang ia temukan di rumah warga. Lebih teratur. Lebih tenang. Tulisan itu menceritakan tentang desa ini. Tentang masa ketika desa masih hidup. Tentang keinginan warga untuk mempertahankan kemakmuran. Tentang ketakutan mereka akan kehilangan semua yang mereka miliki. Semakin Zidan membaca, semakin jelas gambaran yang terbentuk. Ritual itu bukan dilakukan karena keputusasaan. Tapi karena keserakahan yang dibungkus dengan alasan perlindungan. Mereka ingin penjaga. Mereka ingin jaminan. Mereka ingin sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan dengan cara biasa. Dan sesuatu itu datang. Bukan sebagai pelindung. Tapi sebagai pengikat. Di halaman-halaman berikutnya, tulisan mulai berubah. Kalimatnya semakin pendek. Tinta semakin tebal. Ada bekas tangan gemetar di beberapa halaman. Ditulis bahwa setelah ritual itu, desa tidak langsung hancur. Tidak ada kematian mendadak. Tidak ada bencana besar. Semua berjalan normal. Terlalu normal. Warga mulai mendengar suara di malam hari. Langkah kaki. Panggilan. Bisikan. Tapi tidak ada yang berani membicarakannya. Mereka takut mengakui kesalahan mereka sendiri. Sampai akhirnya, satu persatu, mereka mulai tidak bisa pergi. Orang yang mencoba meninggalkan desa selalu kembali. Jalan berputar. Gerbang menghilang. Seolah desa menutup dirinya sendiri. Dan setiap beberapa tahun, desa membutuhkan satu orang untuk menggantikan keseimbangan yang goyah. Zidan menutup buku itu dengan tangan gemetar. Ia mengerti sekarang. Desa ini bukan kutukan yang meledak tiba-tiba. Ini adalah perjanjian yang terus berjalan. Perjanjian yang tidak pernah dibatalkan. Dari luar gubuk, terdengar suara langkah yang semakin dekat. Bukan berlari. Berjalan pelan. Pasti. Zidan tahu, apapun yang ada di luar sana tahu bahwa ia telah membaca semuanya. Zidan keluar dari gubuk itu. Hutan kini terasa lebih sempit. Pepohonan seperti mendekat. Bayangan bergerak di antara batang pohon. Tidak jelas bentuknya, tapi kehadirannya terasa nyata. Zidan berlari. Ia mengikuti jalur setapak tanpa tahu kemana arahnya. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup keras. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia hanya fokus pada langkah di depannya. Suara di belakangnya semakin ramai. Bisikan bercampur langkah kaki. Seolah seluruh hutan ikut bergerak bersamanya. Zidan tersandung dan jatuh. Tanah dingin menyentuh wajahnya. Ia bangkit dengan cepat. Di depannya, jalur setapak berakhir. Zidan berhenti. Di hadapannya, berdiri sebuah batu besar. Permukaannya rata. Di atasnya, terdapat ukiran lingkaran yang sama dengan yang ada di balai desa dan di tanah hutan tadi. Di sekeliling batu itu, tanahnya bersih. Tidak ada daun. Tidak ada ranting. Tempat ini terasa berbeda. Zidan berdiri terengah-engah. Suara di belakangnya berhenti. Hutan kembali sunyi.
sunyi yang berat. Ia berdiri di depan batu itu, menyadari satu hal yang membuat tubuhnya gemetar. Hutan ini tidak hanya menyimpan asal mula. Hutan ini menyimpan akhir dari siapapun yang dipilih. Zidan berdiri di depan batu besar itu dengan napas terengah. Dada terasa panas dan dingin bersamaan. Ukiran lingkaran di permukaan batu terlihat jelas di bawah cahaya bulan yang redup. Garis-garisnya dalam dan kasar, seperti dibuat dengan tenaga besar dan waktu yang lama. Tanah di sekitarnya bersih, terlalu bersih untuk ukuran hutan yang penuh daun gugur. Hutan di belakang Zidan sunyi total. Tidak ada bisikan. Tidak ada langkah kaki. Tidak ada suara apapun. Keheningan itu justru terasa lebih menakutkan dibanding suara-suara sebelumnya. Seolah semua yang mengejar Zidan berhenti tepat di batas tempat ini. Zidan melangkah pelan mendekati batu. Setiap langkah terasa seperti mendekat ke sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Saat telapak tangannya menyentuh permukaan batu, hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Bukan dingin udara, tapi dingin yang datang dari dalam. Di saat yang sama, ingatan-ingatan yang bukan miliknya muncul di kepala. Wajah-wajah orang yang tidak ia kenal. Suara tangis. Doa yang terputus. Janji yang diucapkan dengan ketakutan. Zidan menarik tangannya dengan cepat. Ia terhuyung mundur. Batu itu bukan sekadar benda. Batu itu menyimpan semuanya. Setiap kesalahan. Setiap perjanjian. Setiap orang yang tidak pernah pergi. Dari balik pepohonan, bayangan-bayangan mulai muncul. Tidak lagi bersembunyi. Mereka berdiri di antara batang pohon, mengelilingi tempat itu. Wajah mereka samar, seperti tertutup kabut. Namun tubuh mereka nyata. Diam. Menunggu. Zidan sadar, mereka bukan datang untuk menyerang. Mereka datang untuk menyaksikan. Di depan batu, tanah mulai bergetar pelan. Getarannya tidak kuat, tapi cukup untuk membuat Zidan kehilangan keseimbangan. Dari ukiran lingkaran di batu, terdengar suara gesekan halus, seperti batu yang digeser dari dalam. Zidan mundur lagi. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Seolah tanah menahannya. Dari batu itu, terdengar suara. Bukan teriakan. Bukan bisikan. Suara itu datar. Tenang. Tidak terburu-buru. Suara yang tidak butuh izin untuk didengar. Suara itu memenuhi kepala Zidan, bukan telinganya. Ia tidak mendengar dengan pendengaran biasa, tapi merasakan maknanya secara utuh. Perjanjian ini belum selesai. Yang lama lelah. Yang baru harus menggantikan. Zidan menutup mata. Dadanya sesak. Ia menyebut nama Allah di dalam hati, memohon perlindungan. Ia sadar, ini bukan ujian biasa. Ini adalah hasil dari kesalahan manusia yang diwariskan dari generasi ke generasi. Zidan membuka mata. Di hadapannya, bayangan-bayangan itu kini lebih jelas. Wajah mereka menunjukkan satu ekspresi yang sama. Bukan marah. Bukan dendam. Tapi kelelahan yang dalam. Mereka bukan penjaga. Mereka bukan pengganggu. Mereka adalah orang-orang yang terikat. Zidan mengerti sekarang. Desa itu tidak mengutuk siapapun secara acak. Desa itu menunggu. Menunggu seseorang yang datang dengan sendirinya. Seseorang yang masuk tanpa paksaan. Seseorang yang bisa menggantikan. Zidan melangkah maju. Setiap langkah terasa seperti melepaskan sesuatu dari dirinya. Rasa takut. Rasa ingin lari. Rasa ingin kembali ke hidup yang normal. Semuanya terasa semakin jauh. Saat ia berdiri tepat di depan batu, ukiran lingkaran itu menyala samar. Bukan cahaya terang. Hanya kilau pucat yang cukup untuk memperlihatkan bentuknya. Tanah di bawah kaki Zidan terasa hangat. Suara itu terdengar lagi. Satu saja. Dan yang lain akan tenang. Zidan menelan ludah. Ia tahu, jika ia menolak, desa itu akan menunggu lagi. Menunggu orang lain. Kesalahan akan terus berulang. Ia bukan pahlawan. Ia hanya orang yang kebetulan datang. Tapi sekarang, kebetulan itu menjadi pilihan. Zidan menutup mata dan mengangguk pelan. Saat itu juga, tanah di bawahnya bergerak. Bukan runtuh, tapi membuka perlahan,
seperti pintu yang sudah lama terkunci. Udara dingin bercampur bau tanah lama menyembur ke atas. Zidan merasakan tubuhnya perlahan turun. Tidak ada rasa sakit. Tidak ada perlawanan. Hanya rasa berat yang perlahan berubah menjadi ringan. Bayangan-bayangan di sekeliling hutan mulai memudar. Satu persatu. Wajah-wajah mereka menghilang bersama hembusan angin malam. Hutan kembali sunyi, tapi kali ini sunyi yang berbeda. Lebih lapang. Lebih tenang. Di desa, lampu-lampu yang sempat menyala redup kembali padam. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Tirai berhenti bergerak. Jalan desa kembali kosong. Gerbang desa muncul kembali di tempat semula. Pagi datang tanpa tanda apapun yang aneh. Matahari terbit seperti biasa. Burung-burung kembali bersuara. Angin pagi berhembus pelan melewati rumah-rumah yang masih berdiri rapi. Desa itu kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang menekan. Sunyi yang selesai. Beberapa hari kemudian, orang-orang dari luar melewati jalan itu. Mereka melihat desa yang tampak kosong, tapi tidak lagi terasa salah. Tidak ada rasa diawasi. Tidak ada udara berat. Hanya desa yang sepi, seperti banyak desa lain yang ditinggalkan waktu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam hutan. Tidak ada yang tahu tentang batu besar itu. Tidak ada yang tahu tentang Zidan. Namanya tidak tercatat dimanapun. Tidak tertulis di batu nisan. Tidak muncul di pengumuman orang hilang. Seolah Zidan tidak pernah ada. Namun di dalam desa itu, jauh di bawah tanah, perjanjian lama akhirnya menemukan keseimbangannya. Dan desa itu tidak lagi mencari. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika kamu menikmati ceritanya, silakan berikan tanda suka sebagai dukungan. Jangan ragu untuk menuliskan pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu ingin mendengar lebih banyak cerita seperti ini, tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya.